pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 2 siang, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Itu berarti terjadi kekosongan di wilayah Indonesia ini. Ya benar, itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan berbicara terjadi kekosongan wilayah itu apa? Maksud saya, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang karena kita akan membentuk kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Mari kita meminta bantuan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menghapus segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Mulai sekarang kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan Hatta. Sebaiknya kita lakukan lebih cepat, lebih baik. Bagaimana jika kita mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya setuju usulannya Tuan, karena waktu itu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua ini? Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tenang, semua tenang. Saya mohon duduk kalian di kursi masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang hari ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Kami pergi dulu. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita akan bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Baiklah kalau begitu, saya balik dulu. Assalamualaikum. Rapat pun akhirnya selesai, para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda tersebut. Assalamualaikum. Salam. Maaf Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada keperluan apa yang bisa Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf saya buat ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Kang Masnya. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, mereka ingin berbicara penting katanya, Pak. Oh ya, kalau begitu Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu ya. Masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Tuan-tuan, saya kembali ke belakang dulu ya. Iya. Saya dengar dari itu saya ada yang ingin kalian bicarakan. Emangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya kurang mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahwa apa sudah kita ikat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak cepat? Sedangkan mengarah berita masih menyerahkan Jepang kepada Sekutu masih dilakukan. Lebih kita cek lagi kesimpulan lebih resmi. Jadi usulan kami belum dapat diterima, tapi saya yakin berita ini benar adanya. Nanti saja kita bicarakan pada anggota PKI lainnya, karena saya sendiri tidak dapat mengambil urusan sendiri. Baiklah, Bung. Jika ini kemauan Bung Karno,
Apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahatku. Ya apa, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Para pemuda mengadakan rapat, dan akhirnya mereka setuju untuk datang kembali ke rumah Soekarno agar tidak terjadi kesalahpahaman. Silahkan Kak Mas. Maaf Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Oh ya, tidak apa-apa. Tidak apa yang kalian bicarakan. Begini, Bu sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu bahwa kalian sangat menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Begitupun saya juga sangat menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda atau mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya menginginkan Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan rencana ini bisa menyebar karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang, tetapi itu satu-satunya jabatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Tapi saya tidak setuju. Lebih baik nantinya kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI lainnya, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dia tidak mengalami banyak masalah. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, cepat sekali Tuan. Tetapi saya tidak setuju. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI lainnya, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi saya rasa Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pada berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda ini? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu benar sekali. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu dengan para tokoh tua tanpa para pemuda? Sudah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Mereka duduk di samping belakang. Para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan mereka menunggu di serambi belakang. Golongan tua berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana ini para pemuda mau segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak ada sesuatu yang jadi kita inginkan. Saya setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi di sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu golongan muda apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus benar-benar memikirkan dengan matang. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Ya sudah, kalau gitu Bung Hatta dan bagaimana pendapat Anda dengan Bung Hatta? Mari kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Kemudian para tokoh tua nasionalis itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap mengambil rasa sendiri. Kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika Anda ingin, carilah tokoh yang lain. Baiklah, jika pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa apa-apa. Tapi yang kami inginkan, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang mengambil keputusan pada tanggal 16 Agustus untuk memerdekakan Indonesia. Wah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan sudah itu semua butuh proses, Bung? Tidak bisa seenaknya. Benar kataku. Diam kau.
Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang telah kita bicarakan pada rapat? Benar juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang telah mereka alami yang menguras jiwa dan raga kami ini. Jepang adalah masa silam. Kita juga sedang menghadapi Belanda. Jika kalian tidak setuju dan saudara sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa kalian datang menemui Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memerdekakan bangsa sendiri. Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan ini tidak mampu untuk mengalahkan Jepang. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini malam hariku. Bawalah aku pojok dan bunuh aku malam ini. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula berakhirnya penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak mau menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Hatta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana pendapat tergolongan tua, Bu? Tapi mereka masih tetap kekeh untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan secara terburu-buru. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru ini adalah kesempatan emas bagi kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan ucapan mereka dan ia mengira saya bisa mengumpang kekuatan sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang meminta bantuan kepada Insinyur Soekarno? Apa kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan, dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu. Tepat sekali. Ya, saya setuju. Tapi kemana kita akan membawa tokoh nasionalis tersebut? Kemana saja. Yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana, Latif? Apakah Anda keberatan? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang karena di sana tempat pemusatan tentara PETA. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang kami harus bicarakan dengan Bung Karno. Oh, baiklah kalau begitu. Silahkan masuk. Terima kasih Bu. Silahkan duduk. Sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Mas dan Bung Hattanya. Baik, Bu. Tak lama kemudian, Bung Karno datang, ia ditemani Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Katanya kalian ingin bicarakan penting dengan saya. Sebenarnya hal penting apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya, kami meminta maaf karena kehadiran kami kemari mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kehadiran kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami diutuskan untuk membawa Bung Soekarno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Mana? Ke Kerawang Memang kenapa harus keluar kota? untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Tapi kami tidak mau apa-apaan ini. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Apakah ini semua penting? Penting Tuan. Baiklah, kami akan pergi. Tapi saya izin dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas sama dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Pergi kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Perasaan saya merasa cemas belakangan ini. Baiklah, saya cepat. Mari.
Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berdua terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata, sungguh besar gua mereka hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung, waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya atau kubunuh kau. Apa-apaan ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hanya itu saja. Ya, saya tahu, tetapi tidak seperti itu caranya. Lagi pula, jika Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Lalu harus dengan jalan bagaimana? Keputusan hanya ada di tangan kedua para pemimpin tersebut. Baiklah, kalau begitu, bicarakan masalah ini dengan baik tanpa adanya emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok, dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Pergilah mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Jaga kami bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, Tuan ada di dalam. Silakan masuk. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf kami sudah mengganggu waktu istirahat, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari salah satu pemuda. Dia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda ingin sifatnya mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Wah, gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah boleh kami menginap di rumah Anda? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apa Tuan keberatan? Tidak, tidak sama sekali. Jadi sekarang kita mempersiapkan naskahnya. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yaudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama-sama agar tidak menghabiskan banyak waktu. Setelah menyusun teks proklamasi, akhirnya mereka merundingkan naskah tersebut bersama para pemuda. Dan mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai, Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskahnya dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskahnya dengan cepat. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang ingin menandatangani naskah tersebut. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang berhak menandatangani ini naskah ini. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani. Setuju, itu lebih baik. Lalu bagaimana dengan benderanya, Bung? Saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Soekarno menyuruh Fatmawati untuk membuatkan bendera. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya dan dengan bahan yang seadanya. Pagi harinya, pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, tepatnya di rumah Soekarno. Segala persiapan proklamasi kemerdekaan telah selesai. Dan sekarang, saatnya Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu
peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan atau bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengembarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Jadi semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang pastinya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.